Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, bahkan dimanapun, monolog kami Indarwanto Hikmatologi mampu untuk dinikmati. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kian hari upaya kita untuk melembut cerdaskan hati nurani kita akan semakin nyata. Pada gilirannya, kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara kian hari akan tumbuh semakin dewasa di dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, kali ini kita akan mencoba untuk mengangkat media massa resmi milik bangsa Indonesia, yakni adalah Televisi Republik Indonesia. Mengapa harus Televisi Republik Indonesia? Karena TVRI adalah satu-satunya lembaga penyiaran yang sementara ini masih diyakini memiliki tingkat independensi yang tinggi. Karena itu, berharap pada lembaga penyiaran milik anak bangsa tentu niscaya. Meskipun kita tanpa menisbihkan keberadaan Radio Republik Indonesia yang dipancarluaskan ke seantero jagat raya ini. Namun satu hal yang kita angkat permasalahannya yakni adalah kemiskinan televisi Republik Indonesia maupun Radio Republik Indonesia dalam sosialisasi politik, dalam kerjasama dengan partai politik yang sah, termasuk di dalamnya adalah organisasi massa yang sah yang ada di Republik Indonesia tercinta ini. Mengapa kami katakan miskin? Karena sampai hari ini kalau kita mau seksama dan jujur, adil dan bijak, maka nyaris dalam keseharian kita, sosialisasi politik khususnya yang bertalian dengan ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, tidak diikuti serta-merta atau otomatis oleh partai politik sebagai penyangga kehidupan demokrasi Pancasila. Nah, karena itu kita hanya melihat euforia politik itu pada saat pemilihan umum tiba. Seperti di bulan Desember ini ada pemilihan umum serentak yang ini sebenarnya pernah kami gagas dengan Profesor Dr. Andes Ki Jatikusumo melalui Dhamma TV Malang. Jadi tidak saja pemilu serentak tentang pilkada, namun diharapkan Indonesia nanti pemilu serentak itu meliputi daerah hingga pusat, legislatif daerah hingga lembaga kepresidenan. Tentu
proses ini butuh waktu yang cermat dengan rencana yang lebih seksama dan hati-hati. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kita sempitkan pada peran televisi dan dalam sosialisasi politik, dalam hubungannya dengan partai politik. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kemas studi yang sederhana ini dalam syair sabdana yang ke-6183. Mendahului dari syair itu, kami angkat beberapa fatsal di dalam ayat-ayat yang disucikan oleh saudara-saudara kita. Jadi hanya beberapa di sini, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan yang lainnya, tetapi karena demi kemampatan kesempatan kali ini. Nah, di dalam Bhagavad Gita bab ke-4 sloka ke-33 tertulis, persembahan berupa ilmu pengetahuan lebih bermutu daripada persembahan materi dalam keseluruhannya semua kerja. Semua kerja berpusat pada ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam Dhammapada 1, Yamaka Fada, syair berpasangan, yang kedua dikatakan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara, berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang mengikuti bendanya. Sedangkan di dalam Amsal 1, ke-5, dikatakan, difirmankan, baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan atau berpengertian memperoleh pertimbangan. Di dalam Islam, surah Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah, Tuhan yang Maha Rahman, akan mengangkat orang-orang yang beriman, yang sekaligus berlambar pada ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, tanpa sekali lagi berusaha untuk sinkretisme di dalam agama, namun sekali lagi kami mengatakan bahwa di dalam pergaulan sosial kebangsaan, apalagi kita berbicara tentang sosialisasi politik kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila, maka mencari kesamaan adalah niscaya. Tetapi terus mengakui perbedaan sembari menghormatinya adalah kewajiban bagi bangsa Indonesia. Jika ini ditebarkan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang adil, sopan santun beretika, maka betapapun perbedaan di antara umat beragama, termasuk antara umat beragama dengan pemerintah, maka perbedaan itu jika harus disampaikan dengan kritik, maka kritik adalah yang membangun untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia seutuhnya sebagai anak bangsa Indonesia, bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Nah, oleh sebab itu, kami mengingatkan betapa pentingnya televisi dalam sosialisasi politik
yang di dalamnya meniscayakan partai politik berperan secara bergantian. Namun kita juga mengingatkan kepada pemerintah sungguh bijak jika pengalaman multipartai yang nyaris setiap hari terjadi konflik pada masa lalu dan masa kini juga di sosial media maupun media massa kita menyaksikan betapa konflik terus berkepanjangan, maka bagi pemerintah membatasi jumlah partai politik adalah niscaya, supaya kita tidak terombang-ambing hanya mengurusi partai politik, sementara urusan-urusan yang lainnya menjadi kurang terfokuskan secara adil dan bijaksana. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syair sebagai simbol kajian sederhana dalam penelitian kualitatif yang ke-6183 kami tulis pada 28 Maret 2019. Televisi dalam sosialisasi politik. Televisi Republik Indonesia, media sosialisasi politik niscaya. Digilir partai politik memberikan sosialisasi pada warga. Warga partai sebagai anak bangsa cerdas, keharusannya diajak berpikir dengan ilmu pengetahuan berdasarkan data. Dikenalkan pada program partai dan kinerja pemerintahannya. Dialog pembelajaran politik menjunjung nilai luhur Pancasila. Politisi pantang saling mencela sesama anak bangsa. Jika simpul kajian kualitatif yang kami dasarkan pada grand teori iman dan ilmu pengetahuan, maka televisi Republik Indonesia harus menjadi pelopor untuk dalam tanda petik mewajibkan elit partai politik mensosialisasi program-programnya. Tidak terfokus pada pengkultusan seseorang menjadi ketua umum dari sebuah partai politik. Namun partai politik harus terbuka dengan ide-ide inovatif yang datangnya dari seluruh warga Indonesia. Sudah tidak masanya partai politik hanya menyuarakan konstituennya belaka. Hanya menyuarakan pendukungnya saja. Hanya menindak-bobokkan pendukungnya saja. Tidak waktunya. Jika memang partai politik itu adalah milik anak bangsa, maka siapapun harus diwakilinya. Tidak terlepas dari ideologi Pancasila yang mengayomi seluruh anak bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan ada satu kesadaran kolektif seluruh anak bangsa ini bahwa penghijauantahan Pancasila di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran resmi secara konstitusional itu dapat mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kembali menjadi lembaga tertinggi negara sekaligus penghijauantahan manifestasi dari kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Sementara ini yang kita rasakan
pencalonan kepala daerah sampai dengan lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, termasuk di dalamnya presiden, hanya mengandalkan partai politik semata. Dan ini cukup jauh dari cita-cita ideologi Pancasila, di mana sila yang keempat meletakkan musyawarah di atas segalanya. Artinya di atas segala kepentingan partai politik dan kelompok-kelompok yang lainnya. Justru karena kita sangat cinta Indonesia, maka mengingatkan dengan cara yang bijak adalah niscaya. Terus-menerus, tanpa memiliki rasa jenuh, berpembelajaran Pancasila dengan kelembut cerdasan hati nurani, niscaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.